Itu politik itu butuh strategi. Tapi saya selalu katakan strategi itu harus jangan sampai menelikung, jangan sampai menjegal atau barangkali menabrak, bahkan menubruk atau menusuk dari belakang. Kan gitu. Kamu mengharapkan Jokowi? Oh enggak. Enggak ya, mengharapkan Jokowi seperti apa? Enggak. Maksudnya yang terakhir ini ya, santun gitu. Iya. Artinya selama ini kemarin enggak santun ya? Iya, ya gini. Pak John. Lanjut Pak. Mengapa hatiku merasa merana? Mengapa hatiku terasa disiksa? Tak mungkin di dalam hatiku tak yakin, tetapi semua terjadi begini. Janjimu dahulu itu palsu. Ya, sebagaimana janji-janji politik para politikus, Mas. Manis di depan, tidak sudah jadi. Pahit. Seringkali janji-janjinya itu tidak ditepati. Oke, tapi tema kita bukan itu sih. Tema kita kali ini adalah Jokowi seorang pengatur strategi, ataukah Jokowi korban strategi? Bahaya tak? Ya enggak lah. Cuma kan namanya juga akar rumput. Masa akar rumput aja masa kalau diinjak udah biasa udah diinjak ya diinjak lagi sama mendelesep. Emang itu fenomena yang sekarang. Jadi kalau kita sampai dengar. Iya, kalau kita sampai akar rumput aja udah takut ngomong, waduh artinya kebebasan berpendapat udah nggak ada di negeri ini dong. Ya. Lagian bagaimanapun efeknya, apa yang terjadi dengan politik kita juga yang merasakan, gitu loh. Jadi ya kita juga merasa harus ikut bicara, mau nggak mau, bukan gibah. Ini Indonesia, bukan Rusia ya. Tapi ini kopiku ini ya. Oke. Karena tema kita tadi itu Jokowi itu adalah pengatur strategi atau dia korban strategi. Karena Kolion mau tanyakan nggak bahaya toh. Nah sekarang kita mulai dari Kliwon. Ini aku masih panas dengan Jupri ya. Sebelum menjawab boleh ya berkomen tentang Jupri ya. Boleh. Karena Jupri ini menjadi sentral dan harusnya terima kasih juga karena sering saya sebutkan dan dia mungkin paling terkenal di antara kita gitu ya. Tetapi kalau umpama saya sama Jupri itu di survei ya barangkali elektabilitas dan kepribadian jauh lebih bagus saya gitu ya. Itu terserah netizen silahkan gitu ya. Dan tapi kita tetap menghormati Jupri dengan segala potensi yang ada. Sebenarnya ini berbakat luar biasa. Ini teman saya waktu SD.
Oh iya. Iya. Kamu mau bilang jarang masuk itu? Iya, yang aku bilang itu ketika aku sama-sama daftar kelas 1 ya, saya melaju dengan kencang, dia terlambat nggak naik kelas. Kami. Nah, ini motong. Aku nggak sukanya begitu, Pri. Tolong diam. Nggak seneng aku, Pri. Ya, nanti kamu ada jatahnya sendiri. Dia mau mengungkapkan segala kebencian. Jadi menurut saya Jupri potensial. Saya selalu hidup saya 24 jam. Pertama tentu saya mencintai istri saya. Tetapi separuh dari hidup saya itu selalu yang saya pikirkan Jupri. Artinya saya sayang. Nah, ternyata guru-gurunya itu juga sayang sama Jupri. Bukan sayang karena kasih sayang, tapi menyayangkan. Kenapa kok begitu gitu ya? Ya, dia sebenarnya kenapa terjun di dalam dunia keamanan Pak John. Kalau saya kan pengamen jalanan, mendring, RT ya. Jupri keamanan, tetapi sampai hari ini saya nggak tahu ya gajinya berapa ya. Tapi yang jelas itu bukan digaji oleh pemerintah. Saya yakin itu kas desa. Ya, ketika uang kas perumahan. Tapi ketika kas habis, paling ya urunan warga. Ya. Nah, warga nggak bisa, warga sudah nggak mampu lagi karena dia bosan dengan Jupri bayar terus gitu. Ya ujung-ujungnya, ada nggak buat bensin? Itu selalu begitu ya. Nah ini, saya stop di situ ya. Saya ingin mencermati dari apa yang menjadi tema tadi, bahwa Pak Jokowi itu kalau berbicara mengenai strategi. Itu orang Jawa loh, lembut, halus, tetapi sesungguhnya memiliki strategi yang sangat luar biasa. Dia menggunakan 2 strategi Pak John. Ya, pertama adalah dia memiliki strategi di tubir jurang pertama, dan yang kedua yaitu tadi, mohon maaf ya, sen kiri belok kanan. Paham ya? Paham. Saya sebagai orang tua, itu Gibran itu masih 2 tahun masih 2 periode ya jadi wali kota gitu. Bukan 2 periode, 2 tahun. Ya, pernyataan itu faktanya ternyata enggak ya, Gibran tetap. Betul. Ya, dua tahun. Betul. Artinya sen kiri sen tiba-tiba belok kanan itu artinya mengatakan tidak, tapi ternyata faktanya merestui ternyata kan gitu. Terus di tubir jurang itu artinya apa? Keputusan yang mendadak ya, terutama MK itu kalau opini mengatakan publik loh ya, atau para pengamat itu bagian daripada desain. Itu strategi. Kenapa saya katakan tubir jurang? Ya Usman, siapa namanya? Sing MK? Anwar Usman itu nyemplung di jurang karena bagian dari strategi. Untung saja itu tadi cuman 5 meter. Ya, karena tidak dipecat total. Ya, jadi tadi Usman tadi? Anwar Usman itu kalau Jokowi kamu bilang tadi tepi jurang. Nah, Usman ini sebetulnya kakinya udah nyemplung jurang satu. Jadi tinggal keplesetnya doang. Dilala ini kepleset ya. Ya, menurut saya kesimpulannya Pak John, sebelum ke Jupri karena dia udah gak kuat kayak mau ngomong apa gitu ya. Bahwa ya itu politik itu butuh strategi. Tapi saya selalu katakan strategi itu harus jangan sampai menelikung, jangan sampai menjegal atau barangkali menabrak, bahkan menubruk atau menusuk dari belakang. Kan gitu. Itu yang paling penting. Sehingga politik itu menjadi sangat jernih, enak, dan itu menjadi keteladanan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi kamu mengharapkan Jokowi? Oh, enggak. Ya, mengharapkan Jokowi seperti apa? Enggak. Maksudnya yang terakhir ini ya, santun gitu. Iya. Artinya selama ini kemarin nggak santun ya? Ya gini. Pak John. Lanjut Pak. Sekarang gini sebelum mau Jupri ya. Bahaya lanjut. Bahaya ini. Kene ngomong akeh kalau pertanyaannya singkat tapi memukul. Ini yang aku masih ingat tadi. Kalau Pion bilang Jokowi itu orang Jawa. Iya. Jadi itu kalau orang Jawa itu lemah lembut kan, sopan santun kalau ngomong bla. Tapi yang terjadi hari ini adalah tidak mencerminkan seorang, kalau menurut pengamatan orang sekarang itu, kalau memang Jokowi itu mendorong Gibran untuk maju sebagai wakil presiden, itu adalah strategi Jokowi. Kasar sekali loh Pak. Kasar sekali, nampak sekali ya. Ya tak? Ya nggak? Kotor.
Ya, aku ngomong kotor itu nampak teman. Enggak, maksudnya lembut itu Maksudnya sedikit. kotor bagaimana? Jelasin. Kamu jangan Maksudnya kotor gimana? Dia enggak hanya Saya nggak akan terpancing. dia enggak hanya kata-katanya kotor, pikirannya kotor dia. Sekarang sudah dari seperti Ini mengandung resiko loh ini. Jadi begini. Tadi sebelum kita masuk juga jawaban atas apa komentar saya menanggapi Kliwon tadi, Kliwon Nepo. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita memang ketika SD itu memang saya dulu dengan dia akrab benar karena kami bertetangga ya, satu sekolah bareng. Satu kelas, tapi jalannya pisah gitu mau masuk gerbang. Nah herannya saya satu kelas, tapi kami jarang ketemu. Karena kenapa? Saya masuk kelas, ternyata dia enggak gitu, belok. Jadi kami jarang ketemu. Gitu. Ngamen dia. Ya bayangin satu dulu catur ulang ya, satu catur ulang ketemu itu 3 kali gitu. Itu loh. Ya nggak heran kalau dia akhirnya saya kelas 6 hampir lulus gitu, udah mau kenaikan kelas, dia masih kelas 3 aja. Gitu. Jadi anak kecil Kliwon. Enggak lucu ya. Itu enggak lucu. Netizen, mari tertawa bersama-sama ya. Aku juga bingung ya dengan mereka. Mereka satu kelas cuma satu bilang dia lebih pintar, dia bilang ini dia lebih pintar. Yang mana yang betul? Itu sebenarnya. Kayaknya sama-sama goblok. Kayaknya begitu deh Mas. Kenapa aku menyetujui ucapan Mas? Kalau sama-sama pintar, ya masa ya satu jadi satpam, satu jadi pengamen jalanan. Enggak benar. Bukan kami tidak sama-sama pintar. Kami tidak sama-sama pintar. Tapi saya tetap di atasnya karena dari 45 murid itu waktu itu, saya cuman ranking 43. Dia? Tapi di 45. Tadi udah kata tadi ya. Tapi beda kayaknya. Tapi kenyataan beda. Saya lulus dia enggak. Buktinya terakhir kamu ngamen dia ikut. Ya kan? Berarti dia mengikuti kamu gitu. Enggak. Dia Saya membackup. Karena bagaimanapun dia membutuhkan saya untuk mentalnya. Kita akhiri ini. Kita akhiri perdebatan antara kawan-kawan. Aku menyimpulkan. Kembali ke hukum. Sebelum kamu Pak RT dulu ya. Pak RT nanti enggak, ini masih merespon dia. Oke, silakan. Tadi dia minta kesempatan untuk menyelesaikannya. Saya kasih kesempatan. Ya. Ketika saya kok dipotong belum selesai, saya belum masuk ke politik saya yang tema kita gitu loh. Oh ya. Jadi sebenarnya siapa yang hatinya bersih, pikiran bersih kan nampak kan netizen juga bisa kok menjawab. Kembali ke Jokowi tadi. Sekarang kita siapapun pemimpin kita hindari kalau kita bersifat terlalu berkedaerahan. Itu enggak baik. Bagaimanapun kita orang Indonesia. Jadi seseorang asal dari mana enggak semuanya begitu. Ada hal, apalagi kaitannya dengan politik. Orang bisa berubah-ubah gitu loh. Nah, kalau menurut saya justru ini Pak Jokowi ini orang yang bukan orang yang sebagai pengatur strategi, justru menurut saya beliau dengan tokoh bangsa ya, kita kenal sekarang tokoh bangsa karena bagaimanapun kita mengakui keberhasilannya di ujung kekuasaannya dia ingin meninggalkan sesuatu yang baik. Setelah kepemimpinannya yang memang sebagai banyak kalangan yang mengakui, juga data-data yang kita peroleh bahwa di akhir kekuasaannya itu dia pengen mengakhirinya dengan baik. Nah, kemudian orang-orang yang dulu mungkin mengatur strategi karena ketokohan Jokowi inilah yang dipakai gitu. Mungkin juga Jokowi ya oke aja ketika anaknya dicalonkan, tapi kalau merestui apalagi mendukung ya belum tentu. Artinya gini, ketika itu sebagian masyarakat, banyak masyarakat menolak, dia juga hatinya juga waduh, rakyat menolak gitu loh. Nah, cuma ini sudah terjadi. Sudah bergulir, permainan ini sudah bergulir, dia sudah mau tidak mau
itu dia sudah dengan sikap-sikap yang kontra, ya dia menerima dengan logo. Oke, kita cukup paham ya, cukup paham ya. Enggak begitu paham. Mungkin dia bukan sebagai pengatur strategi, iya. Itulah intinya. Oke, kembali lagi saya ingatkan lagi tadi, apakah Jokowi adalah pengatur strategi? Apa dia korban dari strategi itu? Sekarang saya kembali ke Pak RT, kembali ke laptop tadi Pak RT, ke tema. Ini Pak Jokowi ahli strategi atau korban strategi ya. Nah, ini ibarat pertandingan baru atau sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, ibarat sepak bola, ini pelatih kan. Nah, ini sangat berperan dalam permainan ini. Artinya dalam permainan politik, perpolitikan nasional ini. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau udah terbukti, nah baru ketahuan. Wah, kalau menang, nah Pak Jokowi ahli strategi. Tapi ntar kalau kalah, berarti Pak Jokowi jadi korban strategi. Nah, ibarat permainan sepak bola, kan pelatih ada yang bermain keras, ada yang bermain kayu, ada yang bermain seperti Brasil dengan tari sambanya, Argentina dengan tenggonya. Nah, ini kita lihat, kita kan belum tahu. Jadi dia boleh dikatakan nanti ahli strategi atau korban dari strategi itu. Ini kan baru berlangsung kan. Kita nggak bisa mengatakan wah Pak Jokowi ahli strategi, kan belum terbukti. Nah, terbuktinya ibarat final pertandingan sepak bola menang. Nah, itu wah berarti pelatihnya hebat ini. Ini biasanya terbuktinya kalau udah menang. Kalau belum terbukti menang kan belum boleh dikatakan begitu. Isinya dalam. Jadi sekarang ini, artinya kalau kata dia tadi itu apakah nanti ketahuannya Pak Jokowi itu ahli strategi apa bukan? Nah, sekarang saya pertanyakan sama Jeding. Dengan kondisi baru pencalonan ini politik kita carut marut seperti ini, dengan segala macam kejadian yang kita lihat, semua teman-teman juga bisa lihat kan apa yang terjadi di hari ini. Nah, apa menurut Mas Jeding itu strategi Jokowi, ataukah sebetulnya Jokowi ditunggangi orang lain untuk membuat strategi ini? Kalau kita lihat integritas dari Pak Jokowi itu tidak pernah ditunggangi siapapun. Kecuali dia mau ngomong itu tadi begini. Pak Jokowi ini bukan milik PDI Perjuangan, itu jelas. Sementara ini ya, karena dia seorang presiden. Pak Jokowi itu seorang presiden milik bangsa Indonesia. Ya. PDI Perjuangan ini cuma mengusung. Jadi kalau misalnya ada 3 kandidat, ini ada stadion terbuka pemilihan. PDI Perjuangan ini cuma mengangkat sampai kursi kandidat. Ya. Dan yang milih bukan orang PDI Perjuangan doang, banyak orang. Jadi itu Pak Jokowi berhasil bukan karena PDI Perjuangan juga, karena memang dia punya kapasibel, punya integritas yang bagus. Jadi dia menjadi orang yang luar biasa. Jangankan dia sudah melakukan ini sepanjang 2 periode, masa hanya gara-gara susu setitik susu sebelah rusak susu sebelah kanan. Jadi kan itu kebangetan orang yang ngomong tapi teman-teman waktu nenggayang ya, itulah orang Indonesia. Orang Indonesia itu gampang lupa dengan peristiwa. Orang Indonesia itu pemaaf. Dan yang satu lagi, orang Indonesia juga pendendam. Jadi apapun yang kamu lakukan selama ini baik, tapi di ujung ceritanya kamu buat sebuah kesalahan, yang akan diingat adalah kesalahan itu. Itu orang Indonesia. Siapa lagi tanggapannya? Bon, atau masih ada undang-undang lagi? Aku hanya mengutip jurnal dari luar negeri, yaitu Strategic of to do the game. Jadi bahwa saya percepat Inggrisnya biar nggak ditanya artinya. Kayaknya nama toko deh. Bahwa strategi di dalam proses perpolitikan, dan hidup itu penuh dengan politik sebenarnya. Dan bagaimana proses ketika berumah tangga, bermasyarakat, bagaimana membangun sinergi dalam proses kehidupan kita sebagai seorang seniman, butuh strategi. Nggak ada hidup tanpa strategi. Jadi saya pikir sah-sah saja selama strategi tersebut jangan sampai memukul orang atau melukai orang. Itu aja sih menurut saya. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu strateginya jahat atau tidak sesuai dengan tema,
itu serahkan kepada netizen atau masyarakat, gitu loh. Terus orang yang Ini free, ini agak berbobot. Kalau kamu ngomong, itu dia hanya muter-muter kalimatnya, dia hanya mengucapkan tema. Hanya muter-muter. Apa yang dia katakan, justru dia seperti munafik. Apa yang dia katakan tapi dia lakukan. Dia menyatakan kebaikan tapi keburukan itu. Munafiknya di mana? Munafiknya di mana? Kita harus tidak melakukan dalam berpolitik. Kita tidak boleh ngejegal segala macam. Dia melakukannya terhadap saya. Apa itu? Ngejegal. Enggak usah dalam politik. Di bagian di apa deh? Di apa? Kalau saya ceritakan itu dia bisa keserang netizen. Jangan. Enggak. Aku heran ya. Jupri itu kan cita-cita pengen kaya ya. Tetapi lewat mana kayanya? Paling-paling kan pengen lewat YouTube toh. Itulah saya ngerasa kadang-kadang begini. Sebentar. Stop. Saya protes. Itu lewat YouTube. Orang kalau kepengen kaya, satu, hard work, kerja keras. Yang kedua, knowledge, kemampuan, ilmu pengetahuan, skill itu. Tapi ada satu yang dia tidak miliki. Attitude. Sebenarnya kekayaan yang dia miliki, tutup. Kekayaan yang dia miliki sekarang itu ujian, Pak Jon. Karena kenapa? Orang biasanya yang kaya, yang rajin berdoa, rajin beribadah, lah dia kan nggak melakukannya. Kenapa kaya? Itu ujian sebenarnya buat dia. Gitu. Iya. Oke, teman-teman sekalian, ya kembali lagi tadi. Nanti kalau dia jatuh kaya, saya tidak akan bantu. Oke, teman-teman. Seperti kata saya tadi itu. Jadi apapun yang dilakukan orang, ketika dia melakukan baik, di ujungnya melakukan jelek, ya yang diingin jeleknya itu juga kita ngomong politik. Tapi ujungnya kita ngomongin tentang perilaku mereka berdua ini, akhirnya dia perilakunya. Dia menyampaikan kebaikan tapi melakukan keburukan. Oke, teman-teman Otor Gayam dan politikus yang berada di sana. Kalau kalian menjadi seorang politikus, berhati-hatilah kalian. Karena apa yang kalian lakukan akan selalu dilihat oleh masyarakat yang memilih Anda. Dari situ Anda harus berhati-hati. Karena kebaikan itu akan rusak ketika Anda melakukan kesalahan. Oke, teman-teman. Otor Gayam, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye. Yes.